Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Allah tetap semangat luar biasa. Nggak apa-apa, beda ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi minggu ke belakang, bertemu dengan Ibu Riyadi, dan teteh semuanya, bertemu dengan Ibu gurunya satu minggunya hanya satu kali, mohon maaf ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, kemarin dan teteh kita sudah belajar apa sih? Matematika, masih subtema 2 ya kemarin. Subtema 2. Nah, sekarang dan teteh mohon untuk fokus belajarnya. Kenapa? Nah, minggu depan juga dan teteh semuanya harus sudah melaksanakan PTS. Ya, yang serius belajarnya, nurut ke ibu-ibunya, ya. Belajar bersungguh-sungguh. Jika belajarnya bersungguh-sungguh, maka akan bagaimana? Insya Allah akan berprestasi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu gurunya nurut. Coba ibu mau ini dulu. Kalau ibu sekarang tetap fokus, gitu. Kamu mau belajar, tetap fokus, gitu ya. Tetap fokus. Kalau mau belajar harus fokus. Maka kita harus fokus. Fokus, fokus, yes. Sekali lagi, tetap fokus. Kalau kita mau belajar harus fokus. Tetap fokus, 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 yes. Nah, siap belajar? Siap. 3B, siap. 3B, siap. Oke. Tadi sudah sarapan? Sudah sarapan. Sudah mandi? Sudah. Ibu mah tiap ketemu selalu nanya sarapan, menanyakan mandi. Ya, karena itu latihan ya. Itu salah satu kewajiban kita ya, wajib mandi harus bersih. Karena kalau kita badannya kotor, bau, mulutnya tidak sikat gigi, ya nanti akan dijauhkan dari teman ibu. Giginya jelek tidak apa-apa, tidak boleh meledek giginya, atau karena ini ciptaan Allah. Ibu gurunya gendut tidak apa-apa, tidak boleh meledek ke orang lain dengan fisiknya, karena kita beragam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang berbadan pendek, ada yang berbadan tinggi, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Itu adalah keberagaman. Namun dari dalam keberagaman kita itu harus tetap bersatu, ya. Baik, dan teteh, kali ini kita akan belajar tema berapa? 3. Tema 3 itu apa sih judulnya? Benda di sekitarku. Subtema 1, pembelajaran 5. Coba lihat di sekeliling kita, apakah ada benda? Ada. Hai. Halo. Hai. Ada benda di kelas? Ada. Benda itu ada berapa? 3. Apa saja ya? 1. Benda itu ada manusia, terus hewan, Tuhan. Masih ingat? Masih hebat. Bu Guru masih ingat, Bu Guru sering itu pembelajarannya. Benda itu ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan. Ya, coba. Terus apa lagi? Kalau manusia termasuk benda apa? Terus di sini ada benda apa lagi? Benda
bahan dasar benda di lingkungan sekitar. Itu aja dulu yang Ibu akan sampaikan. Satu mata pelajaran dulu yaitu bahasa Indonesia. Bahan dasar benda. Coba oleh A dan Teteh buka di halaman pembelajaran 5, halaman 41. Di sini ada benda dari kaca. Ya, coba siapa yang mau membacakan benda dari kaca? Silakan, barisan ini semuanya. 41. Semuanya barisan ini. Ada benda dari kaca. 41, Bang. Ya. Benda dari kaca. Ibu tidak akan luas dulu nih. Sekarang di dalam kelas atau di luar kelas? Di luar. Nah, di lingkungan sekolah cari benda sebanyak-banyaknya. Benda mati. Berarti ya, benda mati. Benda itu dari apa saja tadi? Ada dari kaca, terus apa lagi? Dari kayu, ya boleh. Pokoknya ibu menyuruh kaliannya, tugas kalian yaitu cari benda, ya boleh 10, tidak lebih dari 10, tidak lebih dari 10 benda mati, ya. Tetapi hanya di sini aja, di lingkungan sekolah saja, per kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 per baris saja supaya tidak ini. Perhatikan, bawa bukunya 1 orang saja. Penggaris lagi, ya. Terus apa lagi? Ada pot dan genting. Apakah ya? Terima kasih, tepuk tangan buat Nariwa. Betul tidak yang barusan dibacakan oleh Ridwan? Ada pot, ada genting. Apakah itu termasuk benda? Coba benda apa saja barusan? Ada pot, ada genting. Bahan dasarnya kalau genting itu dari apa? Genting itu dari tanah. Ya, genting yang di sini dari tanah. Terus tadi apa lagi? Ada benda apa lagi? Pensil. Pensil bahan dasarnya dari apa? Kayu. Dari kayu. Coba yang lain, ini barisan ini. Siapa? Sulis. Silakan kita sulis. Ya. Nama bendanya ada papan tulis.
coba lihat di Ibu halaman 41. Terus selain kaca, tadi kan kalau kaca itu kaca memiliki sifat kedap air atau tidak meresap, ya. Kalau kaca itu tidak meresap dan bening, ya, bening tersebut cahaya atau tertembus cahaya, kita bisa melihat keluar. Beda dengan misalkan dengan kayu. Kalau kayu itu tidak menembus cahaya, ya. Nah, tadi ada banyak kalau bendanya dari kayu. Benda yang dari kayu coba lihat di kelas saja, ada apa aja? Meja, pensil, oke, lemari. Tadi saya sudah menemukan benda di sekeliling sekolah. Nah, sekarang ada bahan dari apa lagi? Kalau dari kertas, contohnya apa? Buku, poster, itu bahannya dari buku, ya. Terus dari apa lagi kita? Benda dari logam. Coba bacakan yang halaman 41, benda dari logam. Silakan. Ya, sudah siap saja. Teteh. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di samping. Adalah benda yang dibuat dari logam. Benda tersebut antara lain panci, gorengan, sendok sayur, sendok makan, pangkal dan pangkal rumah. Dan panggilan. Benda-benda tersebut dibuat dari logam karena logam memiliki kekuatan dapat dibentuk dan menghantar panas yang baik. Ya. Tadi contohnya apa saja? Benda dari logam itu ada sendok sayur, sendok makan, panci, wajan, ya, penggorengan. Apa lagi? Koin logam, pagar depan rumah. Nah, itu adalah benda dari logam. Benda dari logam itu mudah mengantarkan panas. Kita kalau wajan itu terbuat dari logam. Mengantarkan panas apinya, bisa masakan kita menjadi panas. Nah, itu adalah contoh dari logam, ya. Tadi yang dari logam yang ditulis oleh kalian ada tidak? Sebelum di sekolah tidak ada? Ada yang menulis apa? Coba lihat kelompok ini. Ada yang terbuat dari logam, ada tidak menemukan dari luar? Ada yang tiang bendera? Ada yang bendera. Ada yang menuliskan motor? Nah, ada ya. Motor juga itu tidak semuanya dari logam. Ada juga ada kacanya. Terus ada apa lagi kalau kacanya? Apa? Spion. Terus apa lagi? Ada mesin bahan dasarnya apa? Besi, ya. Terus ada dari bahan plastiknya, betul? Jadi dari motor juga itu berbagai bahannya, ada dari plastik, dari kaca, dari logam, besi, ya, berbagai macam bahan dasarnya atau dasar bendanya. Nah, sifat kaca itu apa saja? Kedap air, tembus cahaya. Contohnya? Ya, betul. Akuarium, ada yang punya akuarium? Oke, banyak. Pengen ibu ya. Sekarang bahan dari logam. Bahan dari logam sifatnya bagaimana? Sifatnya kuat, ya, dapat dibentuk, mengantarkan panas yang baik. Contohnya ada
kulit pisang itu adalah sampah organik. Kalau yang kuning untuk apa? 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 Contohnya sampah organik itu apa? Plastik. Nah, kalian sudah minum aquanya itu di bagaimana? Ya, dirusak, udah dirusak, ditutup lagi, baru dimasukkan supaya tidak diolah lagi oleh orang lain ya. Terus yang merah untuk apa? Apa aja contohnya? Terus kaleng, kaca ya, itu boleh dimasukkan ke tong sampah yang merah. Ada tidak di sekolah kalian? Ada. Terpenuhi kalian sudah dimasukkan sesuai dengan sampah-sampahnya, sesuai dengan tempatnya, sudah bisa paham? Kenapa belum? Hanya yang tong sampah yang ini saja. Kalian berarti yang ini saja ya. Yang ininya jarang. Ada tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah bisa membuang sampah pada tempatnya. Harus ya, karena itu kebersihan. Nanti sama Ibu Rina, iya, besok hari Kamis akan ditanya, cek si Ibu Rina sudah mandi belum? Enggak, kalau dengan ketemu dengan kalian. Baik, kita lanjutkan pengamalan Pancasila. Sila keempat. Nah, tujuan pembelajarannya, Bu, apa tujuan pembelajaran PPKN ini? Untuk apa? Nah, Ibu akan menyampaikan apa saja contoh kegiatan musyawarah di sekolah, ya, di sekolah pengamalan Pancasila tempat. Dan kalian harus melakukan musyawarah sebagai wujud pengamalan Pancasila. Kalian pernah tidak melakukan musyawarah di sekolah? Contohnya apa saja? Contoh musyawarah di sekolah apa ya? Apa musyawarah itu? Musyawarah itu apa? Ada yang tahu? Apa ya musyawarah? Iya, coba ada yang tahu musyawarah itu apa? Seperti diskusi katanya Bu. Terus apa lagi? Musyawarah adalah segala sesuatu yang didiskusikan karena di situ ada masalah yang harus diselesaikan dengan apa? Dengan persetujuan semua pihak, ya. Bu, kenapa di sini menggunakan kepala banteng? Kenapa musyawarah itu dilambangkan dengan banteng? Banteng itu adalah hewan yang bagaimana? Ada yang tahu? Yang tegas itu apa lagi? Besar apa lagi? Hewan itu berkelompok, ya. Kalau yang satu pergi, maka yang kelompok lainnya akan bagaimana? Akan ikut. Maka di sini dipakailah menggunakan hewan banteng, ya. Jadi sila keempat. Kerakyatan apa ini isinya? Nah, sekarang contohnya oleh kalian tulis, oleh ibu guru akan dikasih kertas LKPD-nya, ya. Tulis oleh kalian apa saja contoh musyawarah, ya. Kalau di sekolah apa saja coba? Buat baik. Musyawarah memilih KM. Memilih KM itu kita harus bermusyawarah. Bermusyawarah itu harus semuanya adil. Saat kalian musyawarah tentang ketua kelas. Di sini siapa ketua kelasnya? Siapa?
dengan suara terbanyak. Ya, Bu, udah aja kata Almira, kaliannya setuju? Banyak yang tersenyum, berarti setuju. Ya, ini ada oleh Ibu akan dibagikan lembar jawaban LKPD, lembar kerja peserta didik. Tulis 3 bahan dasar membuat benda. Tadi ada apa saja? Plastik, kayu, kertas, Itu adalah bahan dasarnya. Coba perhatikan gambar di samping. Ada bahan dasar dari benda tersebut. Oleh Ibu bagikan dulu supaya paham. Nih, sampaikan dulu. Enggak. Teteh ambil 2, ambil 1 pertamakan 2. Udah. Ada yang tidak sekolah? Berapa orang? Siapa aja tidak sekolah? Abi. Nadia. Abi, Nadia, terus? Ya. yang ditanyakannya apa bahan dasar dari benda tersebut, bukan menanyakan ini apa bendanya, bukan menanyakan benda, tapi apa bahan dasarnya. Bahasa Indonesia kita belajar tentang apa? Nama, benda. Terus apa lagi? Benda itu ada berapa tadi? 2, 3. Apa saja? Ya. Kalau tadi bahan benda itu dari apa saja? Plastik,
dua kelompok. Ketua kelompok ya itu harus dimusyawarahkan dengan teman-teman kelas. Terus belajar apa lagi? Matematika. Sudah bisa mengukur panjang pendek? Sudah bisa mengukur kalian? Dari angka berapa dimulainya? Dari angka 0. Apa saja tadi? Dari sentimeter, terus milimeter, dan lagi apa saja tadi? Meter, milimeter. Kalau dari meter ke sentimeter bagaimana caranya? Dikali berapa? Dikali 100. Kalau dari sentimeter ke meter kalau naik ke atas itu dibagi 100 ya. Sampai sini ada yang menanyakan? Nah, nanti kalian matematika itu akan bermanfaat ya. Kalau kalian nanti jadi arsitek itu kalian sudah bisa cara mengukur benda. Gimana ini cara mengukur bendanya? Dari angka 0 ya, dari angka 0 lalu dikali sampai titik terakhirnya. Ini ada berapa? Berarti 13 cm. Sudah bisa? Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dari Ibu Rin, dari Ibu Wali kelas mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Amin ya Rabbal alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak enak di hati kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.